janda di Sarfat, ya, dari kemiskinannya, ya, jika dilihat dari prosentase kehidupan dia, apa yang dipersembahkan, dia memberikan seluruh hidupnya. Sebab setelah aku memberikannya kepada engkau, ya, atau mungkin kami memakannya, saya dan anakku makan, kami akan mati. Artinya apa? Seluruh hidup dia dipertaruhkan untuk menabur kepada Tuhan. Injury time dilakukan dengan tepat oleh janda di Sarfat ini. Dia tidak punya nama, karena Sarfat ini adalah nama kota. Artinya apa? Itu mengetuk hati kita. Siapa yang menempati posisi-posisi seperti janda yang ada di Sarfat dalam masa-masa injury time ini? Ini musim-musim corona, Bapak Ibu Saudara. Pekalah kepada lingkungan sekitar. Ambil bagian yang engkau punya. Bukalah lumbung-lumbungmu. Lihatlah kanan kirimu. Siapa yang membutuhkan? Cepat tabur. Kita harus menjadi seperti bendahara yang tidak jujur. Sebelum masa Allah mengadili kehidupan kita, kita harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kemudian kita melihat, coba kita renungkan baik-baik, ya, tentang beberapa hal yang pagi hari ini mau saya sampaikan. Banyak orang menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Apa yang salah? Ya, ada satu masa di mana taburan itu gagal. Ya, kemudian menabur hanya dengan integritas kepada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Banyak kali orang menabur dengan taburan yang salah, menabur banyak, terlihat dia melakukan banyak. Bukankah kita sering kali mendengar, kenapa saya sudah menabur banyak, kenapa saya sudah setia melayani Tuhan, kenapa saya sudah memberi, kenapa saya ini sudah melakukan kepada kanan kiri, tetapi kemudian istri saya sakit dan harus mati, anak saya sakit dan harus mati, saya harus di PHK, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Saya mau katakan pagi hari ini, mungkin engkau menaburnya salah. Mungkin engkau mengharapkan sesuatu. Mungkin engkau menabur hanya untuk sesuatu yang kau rindukan dalam kehidupan kita. Atau mungkin yang kita tabur itu, kita tidak taruh kepada integritas untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali apa yang kita tabur itu untuk integritas terhadap kemuliaan diri sendiri. Berapa banyak orang yang menabur dengan integritas untuk kemuliaan diri sendiri? Menabur hanya untuk ambisi supaya aku terlihat lebih daripada yang lain, ya. Atau menabur hanya untuk kepujian diri supaya aku dapat pujian dari orang lain, begitu dalam kehidupan kita. Atau mungkin menabur karena tidak mengerti firman Tuhan, kemudian emosi, seluruh dompetnya, seluruh kepunyaannya dia berikan kepada Tuhan. Atau menabur karena iri hati, ya, oh dia bisa menabur itu, oh aku bisa. Masa kamu bisa, saya tidak bisa? Ada banyak orang menabur karena integritas, ditujukan untuk kemuliaan diri, kesombongan diri, kemegahan diri. Nah, atau mungkin menabur itu untuk amarah. Nyoh, nih tak kasih buat kamu, nih berkat buat kamu. Tetapi tidak dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak betul-betul mengasihi Tuhan dalam keseharian hidup dia. Atau banyak orang masih menabur dosa hari-hari ini. Itu taburan yang parah sekali. Dia masih melakukan dosa di masa-masa injury time. Seperti anak darah yang bodoh, dia menabur kelengahan. Dia tidak berdoa. Pada tengah malam dia tidak berdoa. Pagi dia tidak berdoa. Makan tidak berdoa. Apa yang dia terima dia tidak doakan. Dia langsung cucukkan seperti Hofni dan Pinehas dalam kehidupan dia. Dia tidak kuduskan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia berdosa. Dia melakukan dosa pada masa-masa injury time. Masa-masa di mana Tuhan akan menghukum keluarga hamba Tuhan ini yang tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu perjamuan kudus. Hidup kita harus kudus. Roh kita harus kudus. Jiwa kita harus kudus. Tubuh kita harus kudus. Kita harus minta ampun kepada Tuhan untuk Tuhan menyirami kita dengan kuasa Roh Kudus. Memberkati kehidupan kita, menaruh hidup kita dengan benar kepada Allah. Berdiri di atas batu. Hati-hati, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ditantang. Berdiri atas batu atau berdiri atas pasir. Berdiri atas kebenaran firman Tuhan atau berdiri atas konsep pikiran dan perasaan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, masa-masa sukar ini
hanya dapat dilalui oleh satu hal yang kuat, yaitu berdiri atas firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Matius, itu dikatakan ada hujan dari atas, ada angin dari samping, dan kemudian ada banjir dari bawah. Ada 3 dimensi, ada 3 matra, ada 3 jurusan menyerang, dari atas, dari samping, dan dari bawah. Dan hanya orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, hanya orang itu saja yang akan lolos dalam masa-masa kering ini. Dia akan lolos dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dia akan dibuat menjadi berhasil dalam kehidupan dia sehari-hari. Saya ingin membacakannya dasar firman Tuhan dari apa yang saya sampaikan beberapa menit yang lalu, yang saya sampaikan bagaimana orang bisa gagal karena menaruh apa yang mereka tabur pada integritas, kepada diri sendiri, kepuasan, hawa nafsu, dan kemauan dia sendiri. Dalam Hagai pasal pertama ayat 9 dan 10, firman Tuhan saya ingin bacakan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kamu masing-masing sibuk untuk urusan diri sendiri. Kembali saya katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari sukar. Orang sibuk melindungi dirinya sendiri dari virus corona, tapi orang tidak sibuk hidup menggenapi firman Tuhan, berdiri di atas batu. Bapak Ibu Saudara, pasir itu bahan dasarnya sama dengan batu, tapi pasir itu tidak memiliki soliditas tinggi untuk menjaga kita dari angin, dari banjir, dan dari hujan. Batu yang kuat itulah yang dapat menahan serangan-serangan yang ada dalam setiap kehidupan manusia. Tidak ada orang yang dapat lolos dari 3 jurusan tempat ini. Ketika orang itu tidak berdiri atas firman Tuhan, dia akan binasa pada hari-hari yang terakhir itu. Firman Tuhan kenapa katakan, oleh karena rumahku menjadi reruntuhan. Seringkali gereja itu menjadi bagian-bagian yang saya boleh sebut gereja itu hanya untuk sisa-sisa saja. Gereja itu hanya sekian saja dari yang sekian besar untuk kehidupan kita pribadi. Renungkan baik-baik. Injury time. Beberapa waktu yang kemarin saya katakan, iblis pernah berkata, orang akan memberikan apa saja untuk ganti nyawanya. Dan itu sudah dilakukan pada hari-hari ini. Orang memberi perlindungan. Hampir tiap hari orang membeli masker. Saya mendengar dari seorang tenaga medis untuk yang bertugas di rumah sakit begitu, masker itu kegunaannya hanya untuk 4 jam. Kalau seandainya sehari kita pakai umpamanya 3 kali, 1 kali masker, kali berapa rupiah, kali berapa untuk perlindungan diri. Tapi saya mau tanyakan, bagaimana dengan rumah Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak yang di sekeliling? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kelaparan hari-hari ini? Bagaimana dengan orang-orang yang di PHK? Bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Bagaimana dengan pelayanan? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita diam saja tidak mengambil bagian apa-apa dalam hal ini? Bapak Ibu Saudara, masa kering memiliki value yang tinggi di mata Tuhan ketika kita menaburnya. Kalau kita menabur di tanah yang subur, itu tidak ada nilainya. Bapak Ibu menabur kepada orang yang sudah punya, itu tidak ada nilainya. Bapak Ibu cari orang yang tidak dapat membalasnya kepada kita. Bapak Ibu mencari tanah-tanah yang kering di mana Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Aneh kisah ini. Janda Sarfat itu mengalami tanah kering. Hizkia mengalami kekeringan kehidupan di mana dia akan mati. Kemudian kita melihat Ishak menabur di tanah kering. Memang dalam kitab Matius tentang perumpamaan penabur, yang berhasil itu adalah di tanah yang subur. Tapi Tuhan mau kasih tantangan lebih lagi. Menabur di tanah kering, menabur masa-masa kalepos, menabur masa-masa bahaya adalah masa-masa yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
hari-hari ini adalah waktu di mana kita menabur segala sesuatu yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara hidup bergantung pada kekuatan Tuhan. Saya bacakan satu ayat yang terakhir dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, antara ayat 21 dan 22 itu terikat, terintegrasi dengan kuat, tidak dapat dipisahkan. Oh, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Tidak begitu. Itu terikat dengan konteks pada ayat 1. Sebab tanda petik pertama dan tanda petik kedua itu melampaui 2 ayat. Artinya 2 ayat ini mengandung satu maksud yang sama. Orang yang menuai adalah orang yang berhasil mempersembahkan satu persembahan hidup yang dicium oleh Allah dan berbau harum. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang berhasil membuat Allah mencium persembahan saudara, dan itu berbau harum. Di mana berbau harum? Karena lemak-lemak itu terbakar. Kenyamanan hidup itu terbakar bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang kita punya itu bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus berkorban buat kesenangan Tuhan. Berbagi buat yang kurus-kurus. Ketika kita udah gemuk, kita diberkati, lumbung-lumbung kita penuh. Mulai kita bakar itu sebagian untuk kemuliaan Tuhan. Ingat baik. Ingat baik-baik, ini adalah injury time. Ingat baik-baik, ini adalah masa-masa yang terakhir di mana kita akan pulang dalam anugerah Tuhan. Percayalah, ini nubuatan Tuhan yang sangat kuat. Pegang firman Tuhan, jaga pada hari-hari terakhir untuk setia kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan menolong, memberkati kami, menuntun kami, menguduskan kehidupan kami. Dan kalau pagi hari ini sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati tiap-tiap kami masing-masing. Sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, kakek nenek kami, pekerjaan kami, pada masa-masa yang sukar ini Tuhan berkati. Ajar kami tidak membuat rumah-Mu menjadi rumah reruntuhan, tapi ajar kami memuliakan nama Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, haleluya.